warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sidoarjo, selamat pagi sahabat suara Sidoarjo. Wow, Sidoarjo yang cerah pagi ini ya, sudah disapa oleh hangatnya matahari pagi. Semoga secerah hati Anda pagi ini ya. Sahabat Sidoarjo, senang sekali pagi ini saya Tika Amsar bisa kembali untuk menyapa Anda di program Sidoarjo, Kota UMKM yang pagi ini saya rame-rame di studio. Nggak boleh ya rame-rame ya? Nggak kok, cuman bertiga aja. Tetap ada jarak di antara kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada physical distancing dan kita juga pakai masker loh. Yang nggak percaya, yang lagi dengerin lewat FM 100,9 ataupun yang lagi dengerin juga lewat streaming di www.suarasidoarjo.id, yuk segera geser sekarang juga, karena di program Sidoarjo Kota UMKM nanti saya juga akan pamerin nih ya. Pamerin. Kita mau pamer-pamer nih, ada banyak produk di depan saya. Wow, ada makanan, ada minuman, ada juga produk craft juga. Wah, penasaran kan? Nah, dan pagi ini juga untuk Anda yang juga ingin mengikuti program ini bisa geser untuk nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, Twitter di @suarasidoarjo_fm, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram di suarasidoarjo.fm. Karena pagi ini kita siaran langsung semuanya ya. Jadi lebih asik, lebih seru pastinya kalau dengerin sambil nonton juga. Oke deh, pagi ini langsung aja saya mau kenalkan sahabat-sahabat kita dari Asosiasi Akademi UMKM Indonesia. Yang pertama saya bikin kenalin dulu, ada Ibu Siti Hotijah dari Arifta Entrepreneur. Produknya ini ada minuman kemecer. Bayangin nggak ya, minum kemecer, langsung kemecer. Kemecer itu apa? Takut gitu ya Bu ya? Atau nangis ya? Nangis kemecer gitu ya Bu ya? Bukan? Itu pingin banget. Pengen banget. Nah Ibu, karena ini mic-nya kan kayak apel nih. Nah jaraknya kayaknya kurang, harus deket dikit gitu Bu. Biar suaranya bisa lebih jelas. Nah oke. Sudah masuk suaranya Ibu? Sudah ya? Oke deh. Nah ini Ibu Siti Hotijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sebentar saya boleh dibantu mic-nya. Silakan ke sini ya teman-teman teknik. Saya dibantu dong, suaranya Ibu Siti Hotijah kok belum masuk ya. Oke deh. Nah, ini Ibu Siti Hotijah dari produk minuman kemecer, ada keripik kebab dan tempe instan ya, Bu. Iya. Juga ini tadi saya dikasih tahu ternyata bikin craft juga ya, Bu ya. Iya. Masker sama ini ya, masker sama apa ini ya, Bu? Gantungan kunci, Gantungan. gantungan inilah apa? Bros. Bros Iya. ya, oke, baik. Nah ini ya bersama dengan Ibu Siti Hotijah. Nanti saya akan tunjukin nih produknya. Jadi sabar dulu ya sahabat Suara Sidoarjo. Nah saya juga bersama dengan Ibu Astrid Anurilita. Namanya cantik, dari Asyafiq Collection. Produknya ada gamis syar'i dan aneka craft. Ibu Astrid yang mana ya? Ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau produknya adalah gamis yang syar'i cocok ya. Memang kelihatannya Ibu ini gitu dulu ya. model ya Bu ya. Iya zaman dulu tapi. Oh gitu ya. Pas banget gitu loh ya. Kayaknya memang produk-produk fashion gitu ya. Oke. Nah bersama Ibu Astrid dan Ibu Siti juga ada. Oh ini saya panggilnya Ibu Siti atau Ibu Hotijah? Bu Hotijah. Bu Hotijah ya, karena yang satunya juga sama nih ya. Saya ingin kenalin namanya juga sama, Ibu Siti Muadah yang sudah menemani kita juga pagi ini dari Ozora Healthy, produk minuman sari kedelai, sardel cap nyai. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ini berarti saya panggilnya Saya biasa dipanggil aja. Aca. Iya. Aca. Oh, oke. Ibu Aca. Bu Aca, ini saya kok penasaran dengan cap nyai gitu loh ya. Nyai ini berasal dari mana nih nyai? Ada cerita dari nyai saya, kehidupan kita. Oh, gitu Penuh ya memang. filosofi ya. Penuh filosofi ini ya. Wow, saya jadi ngebayangin ada ibu nyai gitu ya. Oke deh, baik. Nah, ini kita ngomongin dulu tentang usaha ya atau kita selaku pelaku UMKM. Kalau kita melihat kondisi saat ini di era adanya pandemik seperti ini, kayaknya memang kalau kita melihat para pengusaha pelaku UMKM ini adalah orang-orang yang paling
bisa bertahan gitu ya, mungkin dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha besar lainnya gitu ya. Nah, benar seperti itu tidak sih? Mungkin kita ngobrol dulu dengan Bu Khotijah nih. Iya. Pengalamannya selama ini bagaimana Bu sejak adanya pandemi sampai saat ini? Iya, di sebagian tempat memang ya ada yang tutup Bu. Jadi ada sebagian tempat yang berkurang juga. Kalau biasanya reseller-reseller kita yang biasanya melayani ibu-ibu kan mereka biasanya ketemuan di sekolah gitu ya. Itu memang berhenti karena kan mereka nggak ketemu lagi gitu di sekolah ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa pesanan dari Kampung Tangguh kan ini sejak ada COVID jadi banyak kampung tangguh lah mereka menyediakan suplemen atau minuman yang mengandung vitamin C lah kebetulan minuman saya kan terbuat dari jeruk nipis, kemangi dan serai lah itu cocok gitu untuk suasana COVID gini. Ini yang disebut kemecer tadi gitu ya. Iya. Jadi tadi perpaduannya apa Bu? Kemangi, jeruk nipis dan serai. Jadinya kemecer. Iya. Oke. Nah, ini memang muncul produk kemecer ini karena adanya COVID atau memang sebelumnya sudah bikin nih, Bu? Sudah bikin sebelumnya. Ini mulai tahun 2019 awal. Oh, mulai 2019 ya. Iya. Nggak disangka ternyata produk ini dibutuhkan gitu ya Iya, saat ini ya. iya. Nah, memulai usaha ini berarti memang dari 2019 atau sebelumnya juga sudah ada bisnis juga? Sebelumnya sudah mulai tahun 2016 itu kami bikin ini Bu, sinom dari belimbing wulu. Jadi karena sampai tahun 2019 itu ada beberapa kendala. Salah satunya produk ini loh bahan bakunya yang sulit didapat. Karena kebetulan waktu itu kemaraunya agak panjang. Jadi belimbing wulunya itu jarang yang berbuah. Ya, akhirnya kita beralih cari yang bahannya itu mudah didapat di pasar gitu. Ya, berarti memang sejak awal sudah berbisnis atau punya usaha masih berkaitan dengan produk-produk herbal gitu ya, Iya, Bu ya. iya. Yang alami ya, Iya. dari bahan-bahan alami itu. Kenapa Ibu memilih segmen ini? Iya. Pertama karena saya sendiri tuh suka gitu Bu, suka minuman-minuman yang terbuat dari bahan-bahan herbal gitu ya, kan tanpa pengawet juga rasanya seger gitu ya. Yang kedua waktu itu saya tuh melihat fenomena sekitar saya itu kan banyak belimbing wulu yang nggak terpakai gitu ya, biasanya nggak dimanfaatkan. Kemudian kalau berbuah kan melimpah gitu ya. Kemudian saya itu diberi ide sama teman gitu, teman tuh bilang gini, belimbing wulu itu sebenarnya enak loh dibuat sinom gitu. Saya pernah buat rasanya persis seperti sinom gitu. Teman saya waktu itu bilang gitu aja. Kemudian suatu saat saya itu kepingin gitu melihat ada belimbing wulu gitu, saya coba-coba sendiri gitu, saya kombinasi sendiri komposisinya, ternyata alhamdulillah kok cocok gitu dan banyak yang suka. Waktu itu sempat sering ngirim ke rumah makan gitu. Rumah makan itu biasanya kan habis makan yang berbau ikan-ikan, ayam-ayam gitu kan agak amis gitu ya. Kalau yang minum belimbing wulu gitu kan jadinya seger, terus hilang bau mulutnya. Menetralisir gitu. ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini dia selama ini memang kalau dari Bu Siti Khotijah dari Asosiasi Akademi UMKM Indonesia ini bergabung bersama dengan Dinas Koperasi ini kaitannya seperti apa ya? Apakah memang dari Dinas Koperasi ini memang ada support atau kerjasama seperti apa ini untuk para pelaku usaha sendiri dari asosiasi sendiri, Bu? Iya, kan memang semua asosiasi itu kan juga ini ya gabung dengan Dinas Koperasi gitu. Jadi kita selain dibina sama asosiasi kita sendiri, kan juga ada pembinaan dari Dinas Koperasi. Dinas Koperasi gitu. ya. Sudah berapa lama Bu ikut gabung berada bersama dengan Dinas Koperasi? Mulai 2016 itu. 2016 itu ya, sudah sampai sekarang ya. Bagaimana peran dari Dinas Koperasinya sendiri Bu selama ini? Bagus, jadi mulai pengurusan PIRT, kemudian ada pelatihan BTP itu bahan tambahan pangan, kemudian tentang bagaimana cara membuat brand, bagaimana kita membuat kemasan yang bagus. Jadi banyak ilmu. Kemudian tentang pemasaran online dan sebagainya. Banyak yang kita dapat alhamdulillah. Oke. Nah, ini berarti sekarang kemecer ini juga sudah ada
ininya ya Bu ya, PIRT-nya sudah. Kalau yang Blimbing Hulu kemarin sudah ada PIRT. Kebetulan ini tahun 2019 awal itu kan kebijakan memang untuk Beda semua lagi. minuman pakai BPOM. Oh, BPOM Iya. sekarang ya ganti Iya, ya aturannya. iya. Jadi masih proses pengurusan berarti ke BPOM ya. Kemarin sempat dapat fasilitas juga dari Dinas Kesehatan untuk pengurusan BPOM. Karena tempat produksi kita masih proses perbaikan ya, sesuai yang diharapkan dari BPOM. Ya kita masih ini proses lagi, Oke. kembali menghubungi BPOM lagi. Dari awal ya. Iya. Nah Bu, ini kan kalau saya lihat, nah ini sahabat Suara Sidoarjo, saya boleh tunjukin nih ya di kamera ya, yang lagi nonton di YouTube, Facebook, Twitter atau Instagram ini ya. Ini kemasannya unik ya. Iya. Nah, ini idenya memang gimana? Memang ada sharing juga dengan sahabat-sahabat dinas koperasi atau ada kisahnya nih dari kemasannya nih? Iya, Bentuknya unik loh. Kita belum pernah Iya. lihat loh yang bentuknya segitiga. Iya. Ini gimana nih Bu? Jadi ini Bu, awalnya karena produk saya ini kan tanpa pengawet, Iya. jadi begitu buat, setelah dingin langsung kita masukkan ke dalam freezer. Nah, ternyata beberapa botol yang bentuknya bulat itu kalau dari freezer mencair itu jadinya penyok. Nah, akhirnya kita mencari-cari botol apa yang sekiranya habis membeku kemudian mencair itu tidak penyok. Kita coba-coba trial, ternyata kita menemukan botol ini Bu, yang bentuk segitiga dan segi empat ini. Sebenarnya ini juga penyok, cuma karena bentuknya segitiga jadi tidak kelihatan gitu. Ya akhirnya kita pakainya yang botol ini. Begitu. Oke, baik. Ya, mungkin tim redaksi saya boleh dibantu ambilin tisu dulu dong ya. Kode saya nggak ngefek ke Karin, belum sarapan kayaknya Karin. Oke deh, nah ini ya. Keren banget. Ini baru kita ngobrol dengan Bu Khotijah pada pagi hari ini. Saya nanti juga akan ngobrol dengan Bu Astrid dan juga Bu Aca. Saya harus ingat-ingat Aca Septriasa gitu ya Bu ya. Oke, thank you Karin. Baik, nah sahabat sudah penasaran dengan produk lainnya? Ada keripik kebab juga yang dibuat oleh Ibu Khotijah ini ya. Iya. Terakhir nih Bu, saya ngobrol tentang keripik kebab dan juga kenapa kok dari kuliner, dari minuman dan makanan akhirnya merambah ke craft juga. Nah, atau craft dulu ini sebetulnya yang lahir? Saya yang craft ini Bu. Oh beda. Bu Nurulita. Ya, Oh Astrid. oke Bu Astrid ya. Oh iya beda gitu ya. Nah oke deh, nanti kita akan ngobrol. Berarti ini memang murni di produk kuliner ya. Iya, betul. Prospek gak sih Bu produk kuliner ini, dan memang apakah benar kata orang-orang kuliner justru setelah adanya pandemi ini menjadi yang paling bisa bertahan begitu? Iya, alhamdulillah masih prospek Bu ini. Bu. Ini alhamdulillah dari beberapa reseller juga masih jalan. Kemudian terakhir ini yang paling lancar itu di Brimob Surabaya. Jadi ada di sana reseller yang ya alhamdulillah di sana banyak yang suka gitu. Ya. Ini sampai wilayah mana saja? Ada yang keluar kota nggak sih Bu pemasarannya? Ini pemasarannya masih Surabaya Sidoarjo. Cuma kalau kirim pernah ke Tangerang pernah, ke Bandung pernah. Ini kan masuk Bukalapak Mbak. Ini ya. Jadi pernah di Bukalapak kan ada yang pesen gitu ya. Akhirnya saya kirim ke sana. Oke, baik. Ini kalau keripik kebab ini dari kulit kebab gitu kah Bu? Betul ya. Oh oke, baik. Ada yang penasaran dengan kebabnya? Nah ini keripik kebab. Jadi di sini kemasan berapa ini ya Bu ya? Beratnya ya? Ini 85 gram. 85 gram, ada rasa original coklat keju, pedas manis, lada hitam, barbecue ya. Dan di sini sudah PIRT. Betul. Punya pengalaman ngurus PIRT itu susah nggak sih Bu sebetulnya? Kebetulan kemarin waktu ngurus ini sudah ada fasilitas dari dinas. Jadi gratis Bu. Gratis ya? Jadi lebih mudah. Lebih mudah ya, Iya. karena memang dibantu oleh dinas koperasi gitu Betul, ya. iya. Oke, baik. Ya sahabat, nah ini kita ngobrol dengan Bu Khotijah untuk produk-produknya. Nah saya penasaran tadi terkait dengan craft ini ya. Craft ini berarti memang produknya dari Bu Astrid. Nah kita Iya, ngobrol dengan Bu Astrid ya kali ini. Bu Astrid memilih fashion nih ya berarti Iya, ya.
Fashion untuk gamis, syar'i dan aneka craft. Ini kenapa kok memilih segmen usaha di bidang ini bisa dibilang apa ya Bu ya? Beneran craft dan ini ya, dan apa namanya? Busana-busana ya, busana wanita Iya, yang busana lebih wanita. terkesan syar'i gitu. Kenapa Bu? Berawal dari diri sendiri sebenarnya. Iya. Diri sendiri kepingin syiarnya lewat busana syar'i kan. Sekarang kemarin-kemarin kan lagi banyak tren yang para artis pakai syar'i, hijrah, semua pada hijrah. Nah itu kebetulan ada ide, kenapa nggak bikin produk yang syar'i aja gitu. Dan kebetulan saat itu langsung melejit ya, syar'i yang dulunya orang-orang pada pakai celana, sekarang lagi berhijrah semua pakai syar'i, kerudung panjang, dan itu menjadikan omset buat saya sebenarnya. Kebetulan dengan hobi juga sama, jadi semua yang berasal dari hobi akhirnya mendapatkan materi gitu ya. Wah. Iya, itu. Sama ya Bu, Tija juga kayak gitu. Awalnya memang karena suka kan tadi ya, karena suka. Iya, hobi. Dan kebetulan kemarin pandemi itu Oke. jangankan orang pada mau beli syar'i ya, kita mau cari makan aja susah ibaratnya Iya. gitu. Jadi beralih ke masker gitu. Jadi nggak ada matinya sebenarnya. Beralih ke craft, beralih ke masker gitu. Masih berkaitan gitu ya Masih Bu ya, berkaitan. semuanya ya, pernak-pernik untuk hijab semuanya ya. Ini kalau yang saya pegang ini bros ya Bu ya. Iya, Nah, terus ini juntai untuk dagu. bros juntai. Ini memang nge-mix masang-masang sendiri semuanya gini, Iya, ngerakit gini ya. pasang-pasang sendiri. Kebetulan di rumah juga lagi oke. banyak yang homemade, bener-bener homemade, Ya. yang dari lilin, dari pitah kita bakar sampai hasil jadi. Kebetulan tadi lagi nggak bawa soalnya. Oh, oke. Jadi memang benar-benar kita bikinnya homemade, dari proses gunting, pembakaran, langsung pasang gitu. Jadi semuanya sendiri. Nah, ini kalau pembuatannya sendiri susah nggak sih Bu? Dan kalau tadi kan kalau produk makanan, minuman itu kan juga ada perizinan-perizinannya nih. Iya. Nah, kalau usaha-usaha fashion nggak pakai kayak gitu ya Bu ya? Nggak pakai, Nggak kebetulan pakai nggak ya, pakai. Cuman untuk brand insyaallah ya. Merek ya. Mereknya Iya, aja mereknya. yang harus dipatenkan gitu. Iya, harus dipatenkan. Oh, oke, itu prosedurnya seperti apa Bu? Kita kemarin dapat fasilitas juga. Oh, Untuk paten merek ya Mbak Dijaya kemarin Iya. yang di Ke dinas perindustrian. industrian. oh dinas perindustrian. Prosesnya berapa lama Bu Astrid? Ini masih diproses juga. Oh, jadi memang agak lama Iya, waktunya karena kan ya. merek itu paling lama insya Allah ya, paling lama karena banyak sekali kita selisih angka, selisih model di font aja sudah harus bikin lagi, di ini lagi, direvisi lagi, bisa bertahun-tahun itu kayaknya. Wah, oke. Nah, kalau untuk produk gamis sendiri, Bu, ini kan kita lihat modelnya kan macam-macam tuh. Nah, ini memang ada sesuai request dari pelanggan atau memang udah bikin sendiri terus stok sendiri gitu? Atau terus sudah ada butiknya gak sih Bu ini? Iya, kebetulan ada butiknya. Dari usaha saya ini dari 2008 kebetulan sudah maklun dengan beberapa merek. Oh, Jadi maklun itu kita produksi dengan mereknya beliau. Jadi ada kesepakatan untuk tidak jual dari 2008. Kebetulan 2018 kemarin sudah putus kontrak dan saya mengembangkan sendiri merek saya itu. Jadi kalau maklun itu mereka yang kasih model, mereka yang kasih gambar dan bahan, kita tinggal kerjakan sesuai dengan budget kita. Gitu. Jadi pakai mereknya beliau. Tapi untuk 2018 kemarin sudah pure merek kami sendiri, Asyafiq Collection. Jadi semua bahan, semua desain, semua motif dan warna itu pure dari saya sendiri. Oke. Dan kebetulan ada butik yang kecil-kecilan lah Mbak. Di rumah Di atau rumah. Oh, di Iya. rumah ya. Ada tempatnya sendiri khusus gitu ya, Iya, Bu ya. di Oke, ini ya semua tanya rumahnya di mana? Buru-buru aja. Penasaran, kita bikin penasaran dulu dong sahabat Sidoarjo ini yang sudah gabung nih ya. Oke. Nah, Bu Astrid berarti kalau dari ukuran sendiri ini bikinnya size-nya memang all size atau gimana nih? Iya, kalau kita ada custom boleh, terus
size SML XL Oke, gitu. Jadi udah ya. terima custom juga mereka yang datang perorangan minta, Mbak ini kalau ukuran M ini saya kebesaran tapi panjangnya pas. Nah, kita bikin custom juga. Oh, terima ya, custom custom juga. Wah, keren ini. Kalau saya MC nanti bisa pesan Ibu ya. Boleh Mbak, diskon khusus pokoknya. Rezeki anak soleh ya. Diikut-ikutan dia mau. Ya. Nah, Bu Astrid, ini kan sejak adanya pandemi ini, bagaimana dengan kondisi usaha Bu di bidang fashion sendiri? Ya itu tadi dikatakan yang tadi ya, jangankan mau beli baju ya, tapi buat makan aja susah kadang gitu ya. Alhamdulillah Tuhan punya cara lain untuk berbagi rezeki dengan kami. Jadi bajunya minggir dulu sebentar, ganti masker. Kan lagi tren sekarang masker, pakai brokat, pakai apa ya? Masker cantik gitu kan ya. Masker cantik. Jadi bahan yang untuk gamis sekarang beralih ke masker. Iya betul. Dan itu memang nyata ya, pemesanan masker banyak banget ya Bu. Awal-awal dulu sampai kita full order, close order Mbaknya. Oke, itu untuk digunakan yang untuk pemesanan dari mana saja Bu Astrid? Kebetulan pertama dulu kita hanya melayani untuk komunitas, jadi yang pure untuk mereka-mereka yang dakwah, untuk mereka-mereka yang untuk charity gitu. Ini kalau yang dibawain contohnya ini untuk yang tunik ya, kayaknya ya. Iya. Tunik apa ya istilahnya Bu? Batik ya. Ini yang batik ini nih. Saya kasih contohnya, kelihatan nggak sih di kamera? Oke deh. Nah Bu, ini kalau pemesanan masker paling banyak ini dari adanya pandemi ini sampai berapa total Bu Astrid? 900 ya pernah itu. Hah? 900? Wow, bisa dibayangin dong, 900 piece. Dan itu masker targetnya yang dulu itu pertama 900 itu 3 hari. 3 hari pembuatan. Itu dengan konsep bagaimana atau modelnya? Yang simpel aja ya, biasa gini ya. Oke. Ada karyawan nggak sih sebetulnya? Ada. Ada ya. Ada berapa orang yang bantu Astrid? Ada 2 di rumah. Yang satu aku ya Mbak, maaf ya ini lagi agak flu. Nah, itu air mineralnya boleh kita siapin dulu di sini. Nah, sahabat Sidoarjo, ini kita ngobrol dengan Bu Astrid. Kita pasti penasaran juga gitu ya, terkait dengan masker ini di era pandemi kan sekarang juga macam-macam gitu ya, dan bagaimana dengan kondisi usaha fashionnya sendiri, kondisinya saat ini, apakah ini akan ditinggalkan atau terus berjalan oleh Bu Astrid? Nah, karena kan kita lihat sekarang kan banyak para pengusaha yang merasa kalau usahanya sudah down, akhirnya ditinggalkan putus asa gitu. Kalau Bu Astrid sendiri gimana? Kalau putus asa ya putus asa lah Mbak. Cuman itu tadi berawal dari hobi, kayaknya enggak deh nanti. Enggak ya, tetap semangat ya Bu ya. Oke. Nah ini dia, karena ngomongin tentang hobi, apapun kondisi yang terjadi, meskipun sempat patah semangat gitu ya, tapi akhirnya kembali bangkit gitu ya Bu, dan kembali mencintai lagi. Namanya juga hobi, namanya juga kesukaan gitu ya. Oke deh, baik. Nah kita belum ngobrol juga dengan Ibu Aca ini dari Ozora Healthy. Dan ada produk minuman sari kedelai, sardel cap nyai. Ini dia. Nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Aca. Mbak Aca, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Saya undang Anda sahabat, silahkan yang mau gabung, ingin sharing juga dengan Bu Astrid, Bu Khotijah ataupun Bu Anya, silahkan. Anda bisa telepon di 031-896-1514. Bisa telepon biasa, bisa lewat WA ya di 031-896-1514. Atau Anda bisa juga kirimkan sharing pertanyaan Anda lewat WA juga bisa di 0821-3264-109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system,
dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml juga 1500 ml. Nah, ada juga nih yang kemasan galon, sahabat. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Sahabat Suara Sidoarjo, Asifit dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sidoarjo mengadakan webinar
Seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal, Sabtu 29 Agustus 2020, jam 9 pagi sampai 12 siang. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal bersama Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suhargono SPOG. Tiketnya hanya Rp100.000. Benefit yang didapatkan ada sertifikat IB 2 SKP, produk Asifit, dan banyak door prize, free menginap di hotel, free voucher makan, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, untuk pendaftaran bisa Anda transfer ke Bank Jatim dengan nomor rekening 026 773 8637 atas nama Andri Firmansyah. Info selengkapnya bisa hubungi juga Erin di WA 081 3300 60424 atau telepon di 0318961514. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung Luminor, Hotel Sidoarjo, Telkom, Asap Asap Stick and Soup, Skin 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, juga Jatim Park Group. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal persembahan Radio Suara Sidoarjo, Asifit, dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilbub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, masih di program Sidoarjo Kota UMKM. Pagi ini saya pengen ngobrol juga nih dengan Mbak Aca nih. Nah, Mbak Aca, ini kalau dari Ozora Healthy sendiri ya, kenapa kok pakai nama Healthy gitu? Ozora Healthy itu kan kesehatan ya. Jadi produk kita murni tanpa bahan pengawet semuanya. Tanpa bahan pengawet. Sudah berapa lama nih usaha ini untuk bisnisnya? Usaha ini sebenarnya kebiarnya kita mulai dari 2019 untuk sari kedelainya. Di bawah Ozora Healthy itu sebenarnya banyak produk-produk kita karena pandemi ini alhamdulillah Allah membuka rezeki buat kita, membuka peluang buat kita. Kita ada produk madu, produk bumbu pecel, produk kunyit asam Fatma. Itu di bawah Ozora Healthy semua. Oke, industri semua ya bikin Iya. sendiri ya, Mbak ya. Iya. Yang 3 produk ini karena pandemi. Karena pandemi ya. Iya. Alhamdulillah akhir. Tapi kalau yang untuk Sari satu kedelai. cap nyai ini kita sudah masuk dalam UMKM ini, dalam naungan ini semuanya sudah dari 2019. Yang Dari ini yang kita 2019 ya. masukkan. Iya. Nah, ini yang sari kedelai cap nyai. Yang dari tadi sudah penasaran cap nyai nopo nyai niki. Ini ya, botolnya kemasannya lucu banget ya. Gue banget ya enggak sih botolnya? Filosofi loh itu tuh botolnya. Filosofinya Tidak kayak hanya- gimana nih? Kalau filosofinya orang Jawa dulu itu rumah-rumah gentong ya. Rumah gentong. Oh iya. Rumah gentong itu penuh dengan rezeki. Oh, Depannya iya. kecil tapi belakangnya gentong. Gede, gentong gitu sama ya. dengan itu. Atasnya kecil tapi bawahnya lihat. Oh, besar. ini Insya Allah oh ya. rezekinya seperti itu. Ini ukuran berapa sih? Itu 350 mili. 350 mili. Iya.
Ini memang nyarinya susah nggak sih kalau yang mengaitkan dengan namanya Nyai tadi juga ada filosofinya gitu kan brandnya, terus kemasannya juga ada filosofinya. Ini susah nggak sih nyari kemasannya? Terus kenapa nih harus diberi seperti ini? Oh, ada kalungnya ya. Ada apa ya, kalung ya istilahnya ya ini ya. Itu buat tentengan aja, karena kan ya. sekarang itu lagi apa ya, pengurangan produk plastik ya. Kita biasanya kita pakai tenteng seperti itu, jadi kita nggak pakai tas kresek. Jadi kita membelinya atau memberinya hanya seperti tentengan gitu aja. Untuk mengurangi produksi plastik. Gitu sih. Jadi lebih enak juga dibawa-bawa gitu ya Bu ya. Oke, nah dari Mbak Aca sendiri kalau selama ini pengalaman ini kan juga sudah ada pengurusan perizinan juga ya. Dari usaha ini kalau untuk perizinannya bagaimana? Punya pengalaman khusus tidak sih Mbak Aca? Iya, untuk pengalaman ini karena saat ini kan untuk minuman, kalangan minuman kan tidak menggunakan pil, tapi menggunakan badan POM langsung. Nah, ini kita masih proses. Masih proses juga ya, karena memang masih proses. baru dipindah ya, baru ganti aturan gitu ya. Iya. Cukup lama juga sih untuk prosesnya, jadi ini masih berjalan aja, jadi belum ada tercantum di situ. Untuk pemasarannya sendiri gimana Mbak Aca? Pemasarannya kita Surabaya Sidoarjo. Iya, kalau yang Sidoarjo itu mereka cukup mengenal, jadi mereka ngambil untuk di rumah gitu. Karena pandemi ini kita banyak lebih delivery daripada seperti dulu kan kita bisa masuk ke sekolah, kita masuk ke gitu. Nah, ini yang masih bertahan ini kita masuk ke pondok. Ke pondok Al Furqan itu alhamdulillah tiap minggu mereka rutin ada, alhamdulillah gitu. Kemudian yang Surabaya juga gitu. Sebenarnya kalau Surabaya dulu waktu pandemi ini tidak ada orderan sama sekali, tetapi karena saya ke teman-teman kayak gini-gini, akhirnya teman-teman order dari tetangga-tetangganya, dari teman-temannya, alhamdulillah ada. Kita yang ngantar ke Surabaya, jadi sistemnya sekarang delivery. Ya, nah ini saya ingin sapa dulu dari Jati Media Partner yang sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo Live. Ini menginfokan ya Ibu, mohon maaf nama organisasi kita ini Girah AMI, Girah Akademi UMKM Indonesia gitu ya, benar ya? Binaan Ibu Hajah Mimi Idayana. Ini beliau ya. Assalamualaikum Bu Mimi, terima kasih sudah pantau juga di YouTube Suara Sidoarjo Live. Ini saya juga ingin sapa dulu dari Boy to Girl Erianto. Semangat terus Girah AMI, semoga selalu sukses ke depan. Nah, sukses UMKM Sidoarjo, terus maju UMKM Indonesia. Semangat merdeka ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya sebetulnya pengen ngobrol banyak Mbak Aca. Ini sebelum kita lanjutkan, saya wakili aja dari pertanyaan dari pendengar saja dulu. Karin, ya. Iya, jadi ini sudah ada beberapa pendengar yang masuk di WhatsApp redaksi. Ya. Dari Mbak Safira di Candi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika dan ibu-ibu dari Asosiasi Akademi Mikro. Pagi Mbak Safira. Saya ingin bertanya, ketika awal menitis usaha pastinya akan menawarkan produk-produknya ini kan ke teman-teman dan juga keluarga besar terlebih dahulu kan. Terus bagaimana respon ibu-ibu ketika menawarkan produk tapi ternyata ada yang meminta tester terlebih dahulu dan juga harga teman? Oh, kayaknya ini pengalaman gitu ya, curhat colongan ini kayaknya ya. Enggak ya Mbak Safira, ini curhat beneran deh, nggak apa-apa kan kita sharing ya. Oke, Mbak Safira di Candi. Terus ada lagi? Terus dari Mbak Ulfa di Darapan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Khotijah dan Ibu Siti Muada, untuk pembuatan makanan dan minuman ini biasanya kan ada masa kadaluarsanya ya. Nah, biasanya untuk perharinya ini berapa stok yang dipersiapkan untuk masing-masing olahan makanan dan minuman yang akan dijual. Dan saya juga ingin bertanya kepada Ibu Astrid, jika salah satu dari pakaian yang Ibu jual itu sudah lama sekali ada yang membeli, lantas bagaimana ya Bu solusinya biasanya? Oke, terkait model kali ya. Lagi tren nggak nih model begini gitu ya Bu Astrid ya. Oke, 2 ya. Satu lagi. Oh ya udah, yuk satu lagi. Ada satu lagi dari Mbak Mustika di Gedangan. Saya sudah lama membuka usaha kecil-kecilan mulai dari SMP hingga saat ini saya berusia hampir 30 tahun. Tapi setiap kali saya membuka usaha itu selalu hanya ramai di awal saja. Dan ketika sudah agak lama usahanya sudah makin sepi. Nah, untuk ibu-ibu Asosiasi Akademi Mikro ini,
Apakah ada saran yang bisa diberikan ya untuk menyemangati diri sendiri? Oke, makasih yang sudah bergabung. Ke Mbak Safira di Candi dulu. Kalau ngasih tester itu lo gimana gitu ya? Gimana? Ini ada tester ini di depan sini ya Bu ya. Iya, betul. Silakan Bu. Iya, saya pribadi merasa gini ya, membeli tester itu sama dengan kita beramal. Gini, jadi ada dua keuntungan. Yang pertama kita dapat amalnya, yang kedua pembeli itu yakin mau membeli produk kita. Bahkan kadang saya ketika ada teman yang belum tahu sama sekali gitu mau pesen gitu, saya kasih tester dulu, dicoba dulu biar yakin gitu. Kemudian ketika ada pameran, ada pertemuan, bahkan ketika pertemuan asosiasi gitu aja ya, misalnya kita kopdar atau apa gitu, saya sempatkan membawa. Soalnya begini, kadang-kadang teman-teman kita yang mau membeli gitu ya, atau teman kita satu komunitas, ketika mereka sudah merasakan semua produk kita, dia punya teman kemudian tanya gitu ya, kamu tahu nggak produk ini, misalkan kemecer, oh iya aku sudah minum, enak loh kan. Jadi dia ngasih rekomendasi gitu ya, kemudian orang yang mau beli otomatis semakin yakin gitu. Nah, jadi saya itu memang apalagi produk makanan ya, untuk tester itu jangan eman-eman gitu, itu pasti balik gitu ya. Bahkan reseller saya itu ada juga yang biasanya itu dia laku besar, laku banyak, itu karena dia sendiri itu juga ndak eman untuk tester. Bahkan dia ndak minta ke saya sebagai produsen, tapi dia mau modal sendiri untuk nester ke teman-temannya begitu. Jadi beli tapi di tester buat dibagi buat tester ya. Nah, itu akhirnya banyak orderan gitu. Jadi orang merasakan akhirnya loyalitas muncul gitu ya. Iya, untuk makanan memang perlu sekali. Kalau Bu Astrid ini kalau fashion nggak ada tester ya. Nggak ada tester. Tapi gimana nih kalau untuk fashion sendiri? Gitu. Biasanya kita bawa produk, kita liatin ini hasilnya dari kita. Jadi mereka lihat produksinya, jahitannya halus atau enggak, bahannya gitu untuk tester. Jadi nggak dibagi gratis. Nggak dibagikan gratis, cuman sharing gitu ya. Iya, ini gimana sharing, nih gitu ya. Oke, kalau baca gimana nih baca selama ini? Sama sistemnya dengan Bu Khadijah sebenarnya ya. Jadi kita tuh waktu membuka usaha ini untuk promosi itu satu di otak kita, harus berani sodako. Semakin besar kita sodako, insya Allah hadiah di bawah dan di sampingnya itu ngikut ya. Iya, akan ngikut gitu. Jadi tanpa kita sadari, nggak usah repot-repot pakai sponsor kanan kiri ya. Dengan sistem sodako, insya Allah itu semuanya sudah gebiar. Gitu. Jadi itu tadi sama dengan Bu Khadijah, ketika kita pertemuan kopdar atau di sistem keluarga ya, kita ke rapat keluarga atau kita arisan keluarga, jangan lupa lah kita bawa produk kita. Atau sebelum kita berangkat, nggak usah nyiapin minuman, cukup minuman saya aja yang saya bawa lah. Seperti itu. Akhirnya di situ cuap-cuap juga, ayo temennya ini gini gimana rasanya gini, oh iya masuk gini. Akhirnya mereka punya ide juga gitu loh, ide menjualkan. Dan di samping itu juga kita kan menolong orang juga kan ya, jadi mereka bisa untuk mendapatkan penghasilan juga dari itu semua lah, sampai ke sana lah akhirnya. Dari sodako itu tadi gitu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua ya, Mbak Safira di Candi ya, semangat terus ya untuk bersedekah atau bersodakoh. Mbak Ulfa di Dadapan, kalau untuk makanan dan minuman ini, kalau dari makanan dan minuman sendiri tadi, kalau Mbak Aca ini tadi minumannya bertahan berapa lama? Terus kalau biasanya stoknya per hari gitu atau gimana? Iya, kebetulan sari kedelai sama capnyai ini tanpa bahan pengawet ya. Jadi kalau didiamkan dari sistem dari awal bikin itu bertahan sampai 9 jam sebenarnya. Di suhu ruangan ya? Biasa, iya. Dari matang ya, dari matang kemudian dingin, kita proses itu, kita biarkan lah dari situ 9 jam. 9 jam. Tadi kita harus menggunakan proses pendinginan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kulkas atau sistem dingin tidak beku ya, itu sekitar 2 hari. Itu biasanya bisa lebih sih sebenarnya, tapi kita patok 2 hari. 2 hari ya. Kemudian kalau sistem beku kita bisa menjadi lebih, ada yang sampai 2 minggu,
ada yang tapi nggak sampai segitu sih, udah habis sih biasanya. Biasanya ya. habis Iya, ya. gitu. Ini memang bikin ukuran yang segini aja Saya untuk ada ukuran sadelnya. 1 liter, Oh, ada oke. ukuran yang 1,5 liter, tapi 1,5 liter sudah enggak sekarang. Jadi Oh. sekarang hanya 2 ukuran aja, ukuran ini dengan ukuran 1 liter. 1 liter ya. Iya, oke. yang 1 liter itu biasanya kita stok ke warung-warung yang mereka curahkan Jual menggunakan gelasan. gelasan. Oh, Iya, pakai gelasan, tambah oke. es batu itu di warung-warung. Oke. Ah, itu yang kita Itu stok ya, menggunakan 1 liter. Biasanya per hari sampai stok berapa, Mbak Aca? Ini karena pandemi ya, kita nggak berani stok banyak-banyak ya, karena ya itu tadi banyak kendala juga. Jadi kita sebenarnya sistem beku yang kita stok, berani stok sistem beku dan sistem PO. Oh iya. Iya, kalau di warung-warung kita sistem beku kan mereka kasihan untuk mencairkan dulu atau apa. Jadi mereka kelamaan maunya ya. kan fresh gitu Ya, ya. Jadi kita sistem PO. Oke. Nah, di sistem PO kita bikinkan langsung besoknya kita antar gitu. Jadi Ya. mereka langsung habis, besok pesan lagi gini itu bergulir Oh, karena oke. kita memang nggak tahan lama tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet tadi ya. Kalau Bu Khadijah gimana nih untuk produk makanan minumannya? Ya, untuk minuman kemecer ini juga tanpa pengawet sama sekali. Jadi di suhu ruang ini bisa 2 hari. Oke. Kemudian di kulkas atau di pendingin itu bisa 2 minggu. Oh. Kemudian kalau di freezer itu bisa sampai 6 bulan. Oh, lama ya. Iya, Heeh. cuma ya memang kita sendiri tidak pernah nyetok sampai selama itu sih. Jadi kita buat gitu satu freezer langsung kita kirim gitu. Karena ini tanpa pengawet, jadi saya itu habis buat begitu dingin langsung di freezer gitu nggih. Soalnya nanti ke pelanggan itu juga kondisi beku. Karena ini juga lebih nikmat ketika dingin. Jadi saya itu berusaha ketika ini diterima sama konsumen kondisinya dingin, jadi seger gitu. Kalau diminum di kondisi suhu ruang yang tanpa pendingin itu rasanya akan berbeda. Kan biasanya gitu ya, kita minum teh sama es teh itu kan Beda. berbeda. Sekalian kalau hangat, jadi kalau dingin sekalian dingin. Jadi Oh, begitu. Oke, baik. Iya. Nah, tapi untuk kalau keripik kebabnya sendiri? Kalau keripik kebab ini lebih tahan lama. Jadi kalau ditaruh di aluminium foil seperti ini bisa 6 bulan lebih. Gitu nggih. Kalau ini bisa nyetok, kemudian kalau ada pesanan langsung kirim. Bisa. Ini kalau keripik kebabnya flip ini memudahkan ya. Nanti kalau memang belum habis bisa Iya, diklip gini ya, Bu ya. bisa ditutup lagi. Biar nggak melempem ya, Bu ya. Oke, sampai kalau keripik kebab sampai berapa stok ya? Kalau sekali bikinnya? stok biasanya itu 200. 200 pieces. pieces ya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini kita ke pertanyaan dari terakhir ya, Mbak Mustika. Waktu saya kurang 4 menit ini nggak kerasa. Saya butuh waktu 2 jam lagi nih ngobrol. Gimana? Mbak Mustika di Gedangan. Sampai dari SMP sampai 3 tahun, sampai usia 30 tahun sekarang. Jadi ini usaha itu selalu ramenya cuma di awal gitu. Gimana nih? Mungkin gantian dulu dari Ibu. Ketiga, Saya silakan. nih, kalau saya malah kebalikannya, Bu. Jadi ramenya itu di tengah-tengah sama ya istilahnya itu awal-awal memang masih agak sepi gitu ya. Memang kan belum banyak orang yang kenal ya. Akhir-akhir justru semakin kita banyak asosiasi, semakin kita banyak teman. Jadi saran saya begini, kalau kita mau usaha jangan malu-malu berteman sama orang, jangan sungkan-sungkan dan jangan malas-malas untuk bergabung di asosiasi. Jadi perkumpulan apapun kita ikuti supaya kita banyak teman sehingga produk kita juga dikenal sama orang. Nah dari situ saya kebanyakan reseller itu ndak ada yang saya minta, tapi mereka semua malah yang minta, Mbak aku mau dong jadi resellernya. Berapa harga reseller? Rata-rata seperti itu. Karena kita kenal dulu, kita kasih tester, mereka akhirnya tahu gitu. Oke, baik. Iya. Kalau Bu Astrid gimana nih, Bu? Kalau terkait dengan usaha itu ramenya di awal aja, awal iya, bener ya? Benar. Memang. Di awal Semakin, buka rame gitu. Cuman kan kita lebih banyak setiap hari keluarin ide lagi, ide lagi. Jadi nggak mati sampai di situ. Jadi kayak model ini sudah nggak keluar, kita bikin lagi ide lagi. Oh iya, tadi gitu ada pertanyaan itu ya dari Mbak Ulfa tadi ya untuk Bu Astrid. Gitu ya. Gimana kalau untuk mengikuti perkembangan itu tadi ya? Kebetulan stoknya itu yang banyak terus nggak
nggak laku istilahnya ya. Kita sell biasanya, tapi tidak mengurangi untuk biaya produksi gitu. Terus kebetulan juga kita tidak bikin banyak, jadi limited edition dan sistemnya PO. Itu juga strategi pemasaran juga biasanya. Gitu. Jadi nggak sampai stok banyak gitu ya. Satu model biasanya sampai berapa untuk bikinnya, Bu? Minimal satu kodi aja 20 pieces. 20 pieces itu ya. Jadi nggak banyak yang kembaran gitu. Kecuali mereka yang minta untuk bikin kembaran-kembaran gitu. Bikin seragam gitu arisan gitu kayaknya. Oh iya oke. Nah itu bikin ini nggak sih Bu? Kayak ada grup WA grup untuk customer nggak sih? Ada juga ya. Ada semua ya. Mbak Aja juga sama ya. Oke. Nah saya ke Mbak Aja deh. Mbak Aja punya pengalaman nggak sih tentang usaha yang rame di awal aja? Kalau saya merasakan ramenya sambil berjalan. Kalau di awal itu malah saya rasa nilainya sepi, betul. Ramenya tuh hanya Masih kita promo. Nanti promo kan kita nggak dapat hasil. Saya kira itu nilainya bukan rame buat saya. Jadi waktu berjalan mereka sudah mencoba, kemudian sambil kita cuap-cuap, ayo di order gini-gini, akhirnya mereka pesan-pesan itu baru kita terasa di tengah saat berjalan ini. Kalau di awal kita nggak merasakan sama sekali. Jadi hanya menghambur-hamburkan untuk promosi aja, dan pemasukan berjalan sama dengan yang kalau minuman kalau fashion beda mungkin beda tadi ya, rame di awal gitu ya. Wah, dirasa gitu beda. Baik. Nah, ini waktu saya sudah habis pagi ini. Terakhir mungkin ada pesannya juga untuk masyarakat Sidoarjo. Mungkin sekalian juga bisa promo nih untuk keripik kebab, harganya berapa, kemencer berapa, ini kalau bisa mau dapetin di mana? Silakan Bu. Terima kasih. Saya pesan untuk semua UMKM ya, jadi UMKM itu harus kreatif gitu ya. Kita harus punya ide-ide yang baru. Kemudian tapi saya saran begini. Jadi kalau ada teman yang punya produk laris, jangan langsung kita tiru. Kita tiru sama mereknya lah, kasihan kan? Gitu. Jadi kalau kita mau meniru enggak apa-apa, tapi kita harus punya nama yang unik ya, yang lebih unik gitu. Jadi supaya orang lebih terkesan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang minat jadi reseller boleh menghubungi. Nomornya di mana, Bu? Ya, 081 330 168 268. 168 268. Oke ya, untuk keripik kebab ini satu piecesnya 95 gram, itu 10.000 harga konsumen. Untuk harga reseller ada diskon lagi ya, diskon khusus. Kemudian untuk minuman kemecer itu yang paling kecil 250 ml, itu harga konsumen 6.000. Kemudian yang 350 ml harga konsumennya 7.000. Untuk ada yang 500 ml juga, yang 500 ml itu harga konsumen 9.000. Ada yang lebih besar untuk kemasan keluarga itu 1,5 liter, itu harga konsumen 22.000. Baik. Nah, deh ya. Bu Astrid sekarang nih Bu, silakan Bu. Ya pesannya sih tetap semangat ya untuk para crafter semuanya. Kebetulan masa pandemi ini kita gunakan untuk bikin inovasi-inovasi baru untuk brand-brand yang baru, produk-produk yang baru gitu aja. Kalau yang minat jadi reseller bisa langsung ke workshop kami di Krian juga, atau ke nomor telepon 0822 323 69449. Nanti ada harga khusus untuk reseller. Baik. Itu di sekitar harga berapa sih Bu biasanya bajunya? Kalau rate harga itu tergantung model dan bahan. Rata-rata sekitar penasaran ada di bawah 100 juga ada. Macam-macam ya Bu ya. Baik, Bu Aca, silakan Bu Aca nih. Untuk yang mempunyai usaha ya, usaha-usaha yang seperti ini apalagi yang nggak tahan lama ya, tetap semangat aja, nggak usah takut untuk bahanku kok gini ya, nggak tahan lama, gimana aku untuk promonya gini, nggak usah takut seperti itu, rezeki sudah ada yang ngatur, tetap semangat aja, promokan terus, jangan takut untuk promo, kuncinya itu. Dan kedua, jangan takut untuk sodako, terus sodako, gitu aja. Baik. Untuk yang saya punya ini 600
Oh, maaf, 350 mili ini dengan harga 6.000 untuk reseller. Kemudian yang untuk konsumennya itu dengan harga 8.000. Kemudian yang ukuran 1,5 liter itu untuk reseller 15.000. Kemudian untuk konsumennya 18.000. Oke, Gitu. baik. Nanti bisa pesennya Di ke nomor? nomor 0821 31 23 8528. Oke, Ini baik. bisa dijual lagi loh, karena di sini kita tidak menggunakan nomor telepon di produk kami. Jadi Oke, bisa di untuk brand dijual di lagi. ini ya, stikernya Brand. ini ya, Iya, labelnya. betul. Oke deh, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo yang belum sempat mencatat nomornya Bu Siti Khotijah, Bu Astrid ataupun Bu Aca, nanti bisa tanyakan WhatsApp aja ke redaksi Suara Sidoarjo. Terima kasih banyak Bu Khotijah, Bu Astrid dan juga Bu Aca. Sukses selalu untuk usahanya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian untuk program Sidoarjo Kota UMKM pagi ini yang sudah menemani pagi Anda. Selanjutnya jam 8 waktunya saya ajak Anda untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.